Selamat siang untuk kita semua. Siang. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir di dalam fokus grup diskusi kita pada hari ini. Topik pembahasan kita hari ini adalah eksistensi gereja Batak di era modern. Saya sendiri selaku moderator yang bernama Saryani Lenimamba. Saya sebagai ko-moderator, nama saya Widi Pandiangan. Saya sebagai penulis, nama saya Deborah Sregar. Saya sebagai peserta, nama saya Rahman Bimbing. Saya sebagai peserta, nama saya Rahman Bimbing. Saya sebagai peserta, nama saya Lola Kasalibu. Saya sebagai peserta, nama saya Dewi Daya. Saya sebagai peserta, saya Madani Tenggelan. Saya sebagai peserta, nama saya Devi Mandali. Saya sebagai peserta, nama saya Desti Sumangkir. Saya sebagai peserta, nama saya Monita Balus. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita perlu tahu dulu apa itu sebenarnya eksistensi gereja Batak di era modern. Kalau menurut saya sendiri, eksistensi itu adalah suatu keberadaan kita di suatu tempat. Nah, sekarang pembahasan kita adalah eksistensi gereja Batak di era modern. Artinya kita di sini membahas keberadaan gereja Batak di era modern. Kita ketahui era modern ini istilahnya sudah canggih, tidak lagi terpaku harus seperti gereja-gereja dahulu. Nah, di dalam menjaga keeksistensian kita perlu melakukan yang namanya konsep agil, yaitu yang A yang berarti adaptation, G goal, A attachment, I integration, dan L retention. Nah, di dalam menjaga keeksistensian kita perlu beradaptasi. Nah, tidak terpaku hanya beradaptasi, kita juga perlu melakukan namanya pencapaian. Apa sebenarnya di dalam beradaptasi apa yang harus kita capai? Nah, di dalam pencapaian kita ada juga hal yang perlu kita lakukan, yaitu integrasi atau kesatuan. Di dalam mencapai suatu tujuan itu kita harus memiliki kesatuan agar tujuan kita dapat tercapai. Nah, ketika tujuan kita itu tercapai, ada pola-pola yang harus kita jaga. Pola-pola itu seperti misalnya ketika kita sudah mencapai tujuan itu, pola itu harus kita jaga agar kita mampu eksis di dalam hal yang ingin kita capai, seperti itu. Baiklah, berbicara mengenai eksistensi gereja Batak di era modern, menurut saya jika eksistensi gereja Batak di era modern saat ini bisa terbilang masih eksis, tapi di beberapa daerah. Boleh kita lihat seperti di Tarutung ini, menurut saya gereja Batak di Tarutung ini masih cukup eksis, dimana kalau kita melihat setiap minggu, kalau kita bergereja, jumlah daripada yang ke gereja itu masih terbilang cukup eksis, karena di sana masih banyak. Bahkan menurut saya, karena jumlah yang mau bergereja banyak, maka dibuat 3 sesi. Ada masuk pagi, siang, dan ada juga sore. Ini menurut saya membuktikan bahwa gereja Batak di era modern, kan Tarutung ini sudah terbilang cukup modern, masih sangat eksis. Dimana kita boleh lihat yang tadi, dimana kalau seperti di Gapkin juga, tapi Gapkin memang sudah Gapkin bukanlah aliran suku. Kita fokuskan saja ke HKBP, dimana saya tadi sudah mengatakan bahwasanya di HKBP itu keeksisannya itu masih sangat terjaga menurut saya. Nah, di dalam cara kita mencapai eksistensi ini ada aktor-aktor yang berpengaruh dalam pencapaian kita. Menurut saya, aktor-aktor yang berpengaruh dalam pencapaian ini bisa dari kalangan masyarakat, kalangan penatua dalam gereja. Nah, saya katakan kalangan penatua dalam gereja di situ sudah mencakup yang namanya pendeta, bibelpro, diakones, guru huria, sintua, kaum bapak, kaum ibu, dan remaja. Saya kira itu mampu untuk menjaga keeksistensian gereja Batak di era modern saat ini. Baiklah, boleh kita lanjutkan. Menurut daripada saya, jika kita tadi berbicara tentang konsep agil, kita boleh mengambil yaitu adaptasi, bahwasanya seperti di Tarutung ini, adaptasi orang jemaat huria gereja Batak tadi sudah mulai ada peningkatan, di mana kita boleh beradaptasi daripada teknologi, di mana kita sekarang sudah menggunakan yang namanya, kalau kita misalnya ke gereja, dulu kita masih menggunakan organ, sekarang kita sudah menggunakan musik box. Ada juga kita yang menggunakan slide untuk tampilan, tidak lagi menggunakan kertas acara, kita sudah menggunakan slide untuk menunjukkan bahwasanya acara kebaktian kita adalah ini. Jadi kita sudah mulai beradaptasi atas
Ekosistem Gereja Batak sudah sangat eksis dalam beradaptasi. Kita boleh lihat dari beberapa contoh yang tadi, bahwasanya sudah eksis, namun tetap harus kembali ke kutipan kata bahwa janganlah kita menjadikan elektronik itu menjadi penghalang kita. Jangan pula kita menjadikan kalau kita menggunakan handphone untuk mengambil kirim jemaat, lalu kita menghidupkan data atau apa segala macam, supaya keeksisannya itu tidak tersisih seperti itu. Saya sependapat dengan saudara Linti, di mana tema kita pada siang hari ini ada eksistensi gereja Batak di era modern. Di mana pembahasan kita sebelumnya tentang eksistensi, di mana eksistensi kita tahu bahwa itu adalah keberadaan. Di mana eksistensi gereja Batak di era modern pada tahun ini, saya mau mengatakan bahwa di tahun ini masih eksis, di mana para gereja di sini tidak dalam adaptasi yang dibilang seperti Saryani tadi, warga Tabuk di sini tidak kalah atau langsung bisa beradaptasi, di mana teknologi bisa mereka apakan seperti tadi ya, dari organ jadi musik box, menampilkan slide-slide, pencapaiannya juga bagus. Tetapi seperti saudara bilang, dengan teknologi memang banyak menyalahgunakan keeksisan tersebut, di mana alasan membuka kirim jemaat, firman Tuhan, padahal mereka malah buka data, main game. Itu yang membuat keeksisan Kristen pada saat ini orang Batak jadi berkurang, saya bilang. Ini memang pas seperti saudara katakan, memang sudah mulai berkurang karena di mana kembali lagi kita seperti topik yang lalu itu para remajanya lah yang paling mayoritas selalu membawa Alkitab elektroniknya ke gereja. Tapi memang itu seperti kita bilang waktu itu tidak bisa disalahkan karena memang karena waktu itu dibilang tidak semua dalam rumah itu memiliki Alkitab atau buku ND satu persatu orang, jadi membawa Alkitab itu. Memang seperti yang kita lihat di tahun ini memang masih memiliki, masih eksis lah, karena ya kemajuan yang dibuat itu seperti organ, ada juga yang bermain gitar sih, tapi itulah. Baiklah, terima kasih untuk pendapat dari teman-teman sekalian. Nah, kita perlu mengetahui adaptasi. Seperti apa cara kita beradaptasi? Apa yang perlu kita adaptasikan agar keeksistensi kita tetap terjaga? Nah, kita harus memperhatikan apa sebenarnya yang terjadi di era modern ini sehingga kita harus menjaga keeksistensi kita. Kita ketahui kalau di era modern ini kan sudah seperti saya katakan tadi, semua dapat dikatakan sudah serba canggih, sudah menggunakan teknologi sekarang. Kinerja manusia sudah dikurangi saat ini. Nah, di dalam beradaptasi kita perlu memperhatikan ancaman apa yang akan kita hadapi sehingga kita perlu beradaptasi untuk menjaga keeksistensi kita. Kira-kira Ya, menurut saya ancaman apa yang akan kita hadapi dengan kemajuan alat-alat teknologi yang begitu canggih. Saya secara pribadi saya tidak bisa pungkiri ketika saya bawa handphone di gereja, saya tidak bisa pungkiri bahwa saya tidak menggunakan handphone itu. Banyak saja nanti godaan yang mungkin membuat saya menyentuh handphone itu. Secara pribadi saya mengaku jujur seperti itu. Ketika mungkin pas khotbah, awal khotbah mungkin seru, kita nggak merasa bosan. Tetapi pertengahan khotbah kita akan merasa bosan, teman-teman. Jadi saya secara pribadi, saya bahkan tidak hanya sekedar membuka handphone lihat apa saja gitu, buka-buka aplikasi atau apa. Saya malah menggunakan sosial media. Saya sadar bahwa saya salah di sana di situ ya, untuk menghilangkan bosan itu dan lain sebagainya. Belum lagi kalau notifikasi mungkin chat dan lain sebagainya datang, saya akan buka itu. Jadi mungkin itulah yang menjadi yang menjadi ancaman buat kita sendiri dengan proses ibadah kita, dengan cara kita beribadah. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Apa lebih baik jika misalnya ketika ke gereja itu handphone juga dibawa seperti itu? Lebih baik menggunakan Alkitab biasa aja seperti kita kalau ibadah, seperti kami anak asrama jika ibadah dan menggunakan buku lagu gitu. Kalau di asrama kan pakai buku lagu hidup jemaat dengan Alkitab saja, menurut saya.
Ya kalau menurut saya untuk menjaga keeksistensian gereja Batak di era modern, kita berbicara tentang adaptasi tadi ya, mengenai ancaman. Kalau adaptasi itu ya kita tahu lah bagaimana cara memposisikan keberadaan kita di lingkungan, itulah menurut saya apa itu adaptasi. Seperti itu. Kalau berbicara ancaman di era modern, yang kita ketahui sebenarnya di era modern itu bukan hanya teknologinya saja yang sudah maju, seperti itu kan, fashionnya juga sudah maju, seperti itu. Jadi menurut saya ancamannya itu seperti saya berbicara di bidang fashion ya. Di zaman sekarang, di zaman now ini, kalau kita bilang ya zaman now, banyak orang yang menyalahgunakan fashionnya kalau mau ke gereja seperti itu. Seperti yang sudah kita bahas yang kemarin, banyak muda-mudi, bukan hanya muda-mudi, bahkan banyak ibu-ibu, orang tua yang menggunakan fashionnya yang tidak sesuai. Menurut saya itu adalah satu ancaman bagi keeksistensian gereja Batak di era modern. Jadi kita tahu lah kayak mana kan kita juga muda-mudi di sini. Kita juga pasti pernah memakai baju yang seperti itu, yang mini atau yang sedikit terbuka dia, seperti itu kan. Jadi itu adalah ancaman. Kalau menurut saya cara mengatasi ancaman itu harusnya kita itu sadar seperti itu. Kita itu ke gereja mau memuji Tuhan, bukan mau memamerkan sebagaimana bagusnya tubuh kita. Seperti itu. Itu menurut saya. Baiklah, saya agak sependapat dari tadi dengan saudari Dewi bahwasanya ada ancaman daripada adaptasi tadi. Tapi saya mengambil contoh daripada musik box tadi, di mana dengan adanya musik box, tentu tadi sebelum ada musik box kita beradaptasi bahwasanya gereja-gereja dulu menggunakan organ, tapi sekarang sudah menggunakan musik box. Ancamannya yaitu para muda-mudi ataupun jemaatnya jadi tidak ada lagi yang mempergunakan keahliannya untuk bermain organ. Tentu saja itu akan menjadi menghilangkan keahlian yang dimiliki atau semangat yang dimiliki oleh para pemuda, sehingga sudah ada kok musik box, ngapain belajar organ, seperti itu. Lagu apa yang mau dikirim jemaat nomor berapa, tinggal tekan naik. Jadi seperti itu. Jadi para muda-mudi merasa untuk belajar itu, toh nggak terpakai di gereja, toh nggak terpakai di sini, toh nggak terpakai di sini. Jadi mereka hanya memfokuskan diri untuk bermain-main lah. Memang dari adaptasi tadi memang sudah eksis, tapi ada ancaman, yaitu itu tadi jadi malas muda-mudinya karena sudah ada yang membantu, yaitu musik box. Mereka juga menurut saya jadi kurang kreatif, di mana karena adanya tadi slide, jadi mereka seperti berpikir gampang, udah ada slide, ngapain ngerti ini. Karena menurut saya membuat slide lebih enak daripada membuat kertas acara yang harus menggunakan yang menggunakan format yang harus seperti inilah. Kan kalau di slide memang bisa kita lebih berkreasi sesuai apa yang kita inginkan, tapi itulah jadi merasa sepele lah kita. Udah ada musik box, udah ada slide, ngapain gini, jadi seperti itu. Jadi muda-mudinya pun jadi kurang mempergunakan keahliannya seperti itu. Jadi tidak berkarya lagi. Saya sependapat dengan saudari Yenti, di mana kita tahu di era modern ini adalah teknologi canggih ya. Jadi kita memposisikan diri kita pada teknologi canggih sekarang. Jadi dari saudara-saudari tadi bisa kita tarik kesimpulan ya begitu ya, bahwa teknologi yang mengangkat kita sekarang, bukan kita lagi yang mengatur teknologi. Jadi sebagaimana dengan kita hari ini eksistensi gereja Batak di era modern. Kalau menurut saya sendiri dikatakan suatu gereja yang modern tidak harus berfokus pada alat-alat elektroniknya juga. Begini saudara, menurut saya sendiri, saya sudah melihat maupun di pertemuan saya hampir semua jemaat yang mengetahui untuk memakai alat-alat modern
jemaatnya sudah agak seperti ini, bisa lah dikatakan suaranya tidak mengantuk. Itu bukan pakai mic juga, maksudnya memberikan sesuatu yang lucu agar jemaatnya seperti ini, seperti ini. Mereka kan ada juga yang nggak para tegang sekali seperti itu. Jadi menurut saya untuk mengatasi itu para pengkhotbah perlu juga mengadaptasikan dirinya untuk berkhotbah agar di mana jemaatnya ini tidak mengantuk, sehingga mereka selalu semangat untuk datang ke gereja. Karena betul seperti yang bersama kita yang kemarin kan saat berkhotbah suaranya pelan, monoton, jadi kita jadi merasa agak bosan untuk datang ke gereja. Jadi menurut saya untuk mengatasi itu salah satunya itu pendeta juga harus, para pengkhotbah juga harus perlu mengikuti jemaatnya seperti apa. Itu menurut saya. Kalau menurut saya, kan judul kita adalah eksistensi gereja modern. Kalau yang dinamakan modern itu otomatis sudah meningkat kan, sudah teknologi meningkat, apa yang sudah meningkat. Terus ancamannya untuk gereja itu adalah, mungkin menurut saya adalah keberadaan gereja itu semakin menurun. Karena sebagian orang memilih untuk tidak gereja lagi, melainkan untuk pergi ke warnet, jalan-jalan, karena mereka berpikir di gereja itu sama saja. Jika mereka pun gereja, orang itu akan terus melihat jagadnya, bukannya mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau menurut saya itu gereja akan semakin menurun. Karena tidak kita pungkiri, kita lihat di wilayah-wilayah kota, gereja itu sudah mulai kosong, bukan lagi bertambah jemaat, melainkan berkurangnya jemaat. Terus cara mengatasinya sama seperti yang saudari Nela katakan, pendeta haruslah ikut juga beradaptasi akan adanya kemajuan modern tersebut menurut saya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Nah, tadi kita sudah membicarakan tentang adaptasi. Sekarang kita berbicara tentang goal atau pencapaian. Dalam sebuah pencapaian kita harus memperhatikan adanya perubahan, dan perubahan apa yang harus kita sesuaikan untuk menjaga keeksistensian kita. Nah, dikatakan memang keeksistensian gereja Batak di era modern. Kita perlu garis bawahi yang namanya di era modern. Sebenarnya dikatakan di sini di era modern bukan hanya alat seperti organ, slide atau info atau apa, bukan hanya itu yang perlu dimodernkan, tetapi otak kita juga perlu dimodernkan, atau sifat kepribadian kita juga perlu dimodernkan. Nah, untuk kita dapat beradaptasi di tempat ini atau mencapai tujuan kita perlu meningkatkan kekreativitasan kita, keterampilan kita. Juga kita harus yang namanya berakhlak mulia. Nah, dikatakan di sini perlu meningkatkan keterampilan. Kita lihat di gereja-gereja yang telah berkembang atau gereja-gereja yang maju. Di situ tidak monoton hanya beribadah, bernyanyi, berdoa, berkhotbah, persembahan lalu pulang. Tidak. Di situ sudah dikembangkan kekreativitasan dan keterampilan. Nah, misalnya, ketika Anda memiliki keterampilan dalam hal bernyanyi, Anda dapat mengembangkan. Misalnya di situ ada kumpulan misalnya remaja, Anda dapat mengembangkan itu. Buatlah sekreativitas mungkin agar orang dapat tertarik mendengarkan apa yang Anda misalnya nyanyikan. Nah, bukan hanya saja di bagian bernyanyi, barangkali saja kita dapat mampu mengembangkan keterampilan kita dalam hal bermain musik. Seperti yang dikatakan saudara tadi, memang banyak gereja-gereja yang sekarang sudah memilih yang simple, memilih MIDI. Tapi saya rasa itu tidak terlalu baik. Saya rasa ketika kita memiliki keterampilan, kita mampu menunjukkannya, kita mampu bernegosiasi dengan kepengurusan gereja. Misalnya kita katakan, kami memiliki keahlian dalam ini, bisalah kami mengiringi, supaya jangan terlalu bosan MIDI itu aja. Nah, kalau misalnya kita memiliki keterampilan dalam hal bermusik, misalnya kita bisa bermain saxophone, bermain biola, ataupun bermain piano atau organ, kita bisa memadukan itu saat beribadah. Kita bisa memadukan itu semua. Nah, tujuannya apa? Supaya keeksistensian kita tetap terjaga, supaya orang tidak bosan datang ke gereja kita. Mereka datang ke gereja kita, oh seperti ini. Mereka akan tertarik dengan gereja kita itu. Demikian dari saya. Saya setuju sekali dengan moderator. Di mana saya melihat kebetulan saya gereja semenjak saya di sini, saya bergereja di HKBP Sotera yang ada di sana. Dalam tata acaranya itu ada kor remaja, kor Nabu Sebulu, kor Amal Immanuel, kor Ina Deborah, seperti itu. Jadi saking banyaknya kor, jadi kan kita tidak
ada chord, ada apa, chordnya banyak sekali. Sementara kita datang ke gereja ini, apa kegiatannya hanya monoton, seperti itu, tidak ada yang mengadakan chord, sehingga ya rasa kebosanan untuk datang ke gereja tersebut bisa saja terjadi. Namun saya juga setuju dengan moderator, perlu juga ketika kita melihat seperti itu, kita mengembangkan bakat kita. Ketika kita punya keahlian ada di bidang musik, kita berkatakan saja, sehingga menurut saya itu juga hal yang sangat bagus, sehingga pendatang atau jemaat untuk bergereja di situ semakin banyak. Saya setuju juga dengan pendapat moderator dan Nela, tapi saya agak kurang seret dengan itu, karena saya pernah mengalami sendiri begini. Saya yang minggu lalu bergereja di HKBP ini. Ketika kami bergereja, kornya itu ada banyak sekali. Saya rasa ada 10 kor. Jika seperti itu terlalu banyak kor juga bosan. Apalagi yang saya bergereja di sana, satu kor itu ada yang sampai 10 menit. Itu pun kalau korna kosong atau sekolah minggu, iyalah, karena kita melihat sekolah minggunya kanan kiri. Ini ibu-ibu, ada ibu Ina Kamis, Ina entah Ina apa ini kan. Lagunya lagu yang sedih. Jadi saya pun di gereja jadi ngantuk mendengarnya seperti itu. Kadang juga masih enak kan kalau kor aman yang waktu itu singkat. Tapi kor Ina ada di situ entah 5 kor Ina. Sekali kor sudah 10 menit. Kalau 5 kor udah 50 menit. Waktu kita apa? Jadi kalau kita mendengar kor jadi apa? Agak ngantuk. Jadi waktu mendengarkan firman Tuhan, karena tadi kita sudah ngantuk dari mendengarkan kor, jadi waktu mendengarkan firman Tuhan kita pun terkantuk-kantuk. Harusnya agak diapakan lah, dipersedikit lah waktunya. Kalau memang 4 bagian, bisa lah 2 bait dibuat, biar para penontonnya juga tidak bosan. Kembalilah ke yang tadi, karena udah bosan mendengar kor, terpaksa kita cari alternatif untuk nggak ngantuk. Kita buka lah handphone kita. Ini yang membuat keeksisan itu sudah tergeser-geser. Harusnya bisa lah dikondisikan. Kalau inilah waktunya kalau kor, janganlah dibuatkan semua satu album dinyanyikan. Misalnya satu lagu dua ayat saja dinyanyikan, supaya kita sebagai audiens tidak merasakan ngantuk seperti itu. Jadi bosan. Jadi begini saudara, karena saya melihat kalau dikatakan kemodernan itu memang betul-betul sudah terjadi dalam gereja tersebut. Mengapa? Karena saking banyaknya kor, karena ada gereja pagi, gereja siang, gereja sore, itu mereka bagi. Saya dengan pendetanya, karena mana saya mengatakannya, beliau sangat pandai untuk mengatur ketuanya. Misalkan gereja pagi hanya ada 3 kor, kemudian dibagi lagi dengan gereja siang. Maksudnya meskipun kebanyakan itu kor, banyak yang berkor, tapi itu dibagi-bagi lah, gereja pagi, gereja siang, kemudian gereja sore. Kemudian di dalam kornya itu mereka tidak hanya berkor, mereka juga namanya juga sudah modern. Mereka menggunakan alat-alat yang seperti tadi juga, organ, gitar, banyak juga hal yang mereka gunakan, sehingga memang tidak membosankan. Saya sendiri sudah mengalami hal di mana gereja ini sudah mengalami perkembangan yang disebut dengan modern, dan gereja ini belum. Baiklah, menanggapi yang dikatakan saudara-saudara sekalian, bukannya saya menolak, hanya saja kita pandang sekali lagi, semakin kita kaji. Nah, ketika kita mengalami kebosanan dalam hal seperti yang berkor, yang bernyanyi, nah sebenarnya disitulah kita harus memunculkan kesadaran dari diri kita sendiri. Oh, ternyata hal ini membosankan. Makanya saya katakan tadi, mari kita kita tampilkan ke kreativitasan kita. Bagaimana caranya supaya kor itu tidak membosankan? Mari kita tunjukkan kreativitas kita. Oh, kita lakukan saja ini. Demikianlah. Dan juga saya pribadi, seperti saya gereja di HKBP Tartung Kota, saya sangat tertarik di gereja itu karena yang saya lihat seperti yang pemain musik, misalnya kayak saya perhatikan pemain saksofonnya ada 11 orang dan pemain organnya ada 2 orang dan pemain bassnya, pemain drumnya ada 1 orang. Nah, saya tertarik. Terkadang yang menjadi motivasi saya pergi ke gereja adalah bagaimana cara saya mengetahui untuk memainkan alat musik itu.
Karena saya lihat yang memainkan itu adalah orang-orang yang masih seperti kita, seumuran dengan kita, masih dapat dikatakan masih naposo lah ya. Belum ada kaum bapak-bapak, masih yang sekolah-sekolah SMA. Saya perhatikan anak kuliah pun belum mendominasi di tempat itu. Yang mendominasi di tempat itu masih anak SMA, SMP, SD dan seperti itu. Jadi ketertarikan saya, wow, masih umur segini sudah bisa melakukan hal seperti ini. Mereka membuat orang tertarik di dalam hal beribadah. Saya pribadi ketika pun itu ada kor, saya tidak mengantuk. Kenapa saya tidak mengantuk? Karena saya berpikir bagaimana cara saya mengubah agar cara mereka bernyanyi tidak seperti itu lagi. Mari kita buat kreativitasan kita. Dan juga seperti yang semisal bermain saksofon itu, saya perhatikan 11 orang, ada perempuan, ada laki-laki. Wow, saya tertarik, saya ingin mempelajari hal tersebut. Kadang ya seperti yang saya katakan tadi, itulah motivasi saya datang ke gereja itu. Bagaimana cara saya agar bisa memainkan alat musik itu dan mampu membuat gereja itu semakin berkembang. Seperti yang kita perhatikan juga, dengan keberadaan di gereja itu ditunjukkan kreativitas naposonya. Seperti yang dikatakan saudara tadi, ada gereja pagi, gereja siang, gereja sore. Kita perhatikan kalau di gereja tertentu ini itu lebih banyak gereja pagi. Karena apa? Di situ kalau gereja pagi itu mendominasi adalah kaum muda, dan untuk gereja siang itu yang mendominasi juga kaum bapak dan ibu. Dan untuk sore memang di situ udah campur, udah semua. Kita lihat juga untuk kita mencapai ke mempertahankan tujuan kita ini, kita juga perlu memperhatikan keseimbangan. Keseimbangan apa yang perlu kita jaga untuk mencapai tujuan kita? Saya rasa tidak perlu hanya bosan. Kita perlu melakukan yang namanya revolusi. Lain hal dulu dengan revolusi industri 4.0, no, bukan itu. Itu sebenarnya tidak terlalu berkaitan. Revolusi industri sebenarnya tidak terlalu terkait dengan yang namanya revolusi yang kita lakukan untuk gereja. Nah, saya rasa untuk memperhatikan keseimbangan kita perlu yang namanya melakukan kembali yang saya katakan tadi, mari kita kembangkan kreativitasan kita dan keterampilan. Baiklah, setelah sekian banyak yang kita bahas, tadi yang pertama kita membahas tentang adaptasi, kemudian yang kedua pencapaian. Yang ketiga kita akan membahas tentang persatuan. Persatuan yang dimaksud di sini adalah bagaimana persatuan kita untuk mencapai tujuan kita sejauh yang telah kita lakukan dengan adaptasi. Apakah itu cukup untuk mencapai kesatuan kita untuk menjaga keeksistensian gereja Batak di daerah ini? Di mana saudara tadi mengatakan bahwa kita harus kreativitas. Di mana sebenarnya jika cuma kita yang kreativitas, keeksistensian kita tidak akan jadi. Jadi persatuan ini penting. Jika kita bersatu, kreatif dalam tujuan kita, maka gereja itu akan tetap eksis. Itu menurut saya. Meskipun kita kreativitas karena hanya beberapa orang yang juga tidak bersatu, maka itu juga akan menurun. Jadi perlu juga kerjasama, di mana ada kesatuan untuk mempertahankan eksistensi gereja Batak di era modern ini. Ya, kalau menurut saya kreativitas sama yang seperti Rahmat dikatakan tadi. Kalau hanya kita yang kreativitas, mana mungkin gereja itu dapat bertumbuh atau eksistensinya bertahan seperti itu. Tapi perlu juga kesatuan. Tapi kita lihat juga ini daerah modern, banyak sekali anak-anak sekarang mempunyai bakat tapi keegosian sangat tinggi. Misalnya saya mempunyai bakat tapi saya tidak ingin melakukannya dan saya tidak ingin mengajarinya. Seperti itu. Dan menurut saya hal yang perlu kita lakukan dalam mengatasi itu adalah kita perlu membentuk suatu organisasi di dalam sebuah gereja, seperti kita bentuk sebuah muda-mudi yang ingin gabung silahkan, yang tidak ingin gabung silahkan, tetapi mempunyai pemikiran yang sama seperti itu agar tujuannya dapat tercapai. Sehingga dalam gereja itu dapat berkembang. Jika kita sudah satu pemikiran, apapun yang dia katakan untuk kebaikan gereja, kita akan mengikutinya. Lain seperti yang tadi yang egois tadi seperti itu. Ya, saya juga
setuju dengan saudara Rahman dan Devi, di mana untuk mencapai suatu tujuan itu harus perlu ada kerjasama. Saya sendiri sudah mengalami, betul sekali. Waktu libur kemarin kita kan ada pelayanan ke gereja seperti itu. Jadi karena betul gerejanya masih kecil, jemaatnya masih sedikit, namun remajannya bukannya sedikit, tapi mereka namun di situ tidak ada disebut dengan kumpulan pemuda-pemudi. Karena apa? Karena tidak ada yang membawakan. Jadi ketika ada surat pelayanan itu, di mana kita juga harus melayani, saya mengumpulkan remajanya, betul sangat tidak ada kerjasama sama sekali pun untuk mengumpulkan itu. Pernah saja saya harus menjemputnya ke rumah, kemudian lalu saya mengantarkan kembali. Saya sendiri merasa lelah, tidak ada kerjasama sedikit pun. Bagaimana gereja itu bisa berkembang? Bagaimana gereja itu bisa mengikuti keeksistensian yang tadi? Betul, karena tidak ada kerjasama, maka hal itu tidak akan terjadi. Jadi saya sangat setuju sekali dengan saudara Rahman dan Devi untuk membangun itu, untuk mempertahankan suatu gereja itu, untuk membuat suatu kreativitas jemaatnya dan jemaat dan perhaladonya juga harus saling bekerja sama lah untuk tetap mempertahankan gereja tersebut. Menanggapi daripada pernyataan saudara, saya sangat setuju, di mana berdasarkan pengalaman saudara, saya belum menanggapi bahwasanya kalaupun Anda bekerja sama dengan mengarahkan para muda-mudi untuk bergabung di KOR atau bergabung di PA, harusnya ini memang harus ada yang namanya kepala, misalnya sintua. Harusnya memang walaupun Anda sudah menggerakkan, harusnya memang ada sintua yang harus memberikan pandangan. Seperti di kumpulan kami memiliki salah satu nama kumpulan muda-mudi, namanya Kami Satu. Di sana ada penasehat. Memang yang melaksanakan adalah kita muda-mudi, tapi ada penasehatnya, di mana mereka mengarahkan, oh tahun depan kita ada jambore, tahun depan kita ada retreat. Ini yang harus kita laksanakan. Semisal, kalaupun misalnya kalianlah bawahan saya adalah ketuanya misalnya. Kalaupun kita bekerja sama, kalau tidak ada daripada atasan, itu semua tidak akan terlaksana. Seperti lembaga kita inilah. Misalnya kita sudah mengadakan rapat fakultas, kita mengadakan Natal, tiba-tiba rektor berkata, gak usah ada Natal. Kan tetap juga Natal kita yang jadi gagal atau tidak terlaksana. Jadi kembali kepada kepala tadi, bahwasanya walaupun kita sudah mengadakan kerjasama, tapi kalau kita tidak ada yang mengapalai ataupun mengkoordinir, itu sama saja tidak akan terlaksana seperti itu. Ya, saya setuju dengan pendapat saudari Wendy tadi. Saya sependapat sekali, di mana kita dari tadi kita bahas tentang muda-mudinya saja. Muda-mudi atau organisasi muda-mudi tanpa ada pemimpin, tanpa ada penasehat atau yang mengkoordinir kita, orang yang lebih tua dari kita, semuanya saya tidak mengatakan bahwa sia-sia, karena sebenarnya kita masih umur-umuran, pasti datang konflik nanti, di mana emosional kita itu masih tidak terkontrol habis. Di sana-sana nanti dampaknya mungkin organisasi itu akan terpecah belah, mulai dari diri sendiri, si pemimpin gitu, si pimpinan organisasi itu. Tetapi kalau ada yang mengkoordinir, kalau ada penasehat, dia nanti yang akan merangkum kembali, dia yang akan menasihati kembali ini terjadi kenapa ini, dia yang akan melacak sebab dan akibat dari sesuatu hal itu. Seperti itu saya pendapat. Begini, kalau menurut saya, ya untuk melakukan sebuah organisasi dalam gereja itu perlu adanya sebuah pengarahan kita, karena dimana kita sebulan dengan orang-orang yang kita ajarkan, betul sekali. Namun kami kembali ke orang modern tadi, meskipun ada yang menasihat kita, sekalipun orang tua kita, karena kita sudah terhipnotis dengan alat elektronik tadi, betul-betul kadang mengabaikan perkataan baik itu penasehatnya maupun kita sendiri yang mengajarkan seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi, untuk kita mempertahankan kesatuan gereja itu kembali ke individu kita. Kita datang ke situ untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, jangan kembali lagi, jangan hanya karena untuk menggunakan alat-alat alat elektronik tadi seperti itu. Dan harus ada juga kesatuan antara kita dengan
sekalian. Nah, tadi kita membicarakan tentang keseimbangan yang terjadi di gereja tersebut. Nah, dikatakan keseimbangan, kita juga perlu memperhatikan aktor-aktor siapa saja atau siapa-siapa saja yang berpengaruh dalam gereja tersebut. Nah, seperti yang kita saat ini sudah menginjak bangku perkuliahan, kita istilahnya kita sudah lebih berpendidikan dari orang tua yang hanya tamat SMA seperti itu. Nah, ketika kita sudah berpendidikan, mari kita melakukan koordinasi dengan orang-orang yang berpengaruh di dalam gereja tersebut. Siapa paling orang-orang yang berpengaruh dalam gereja tersebut? Semisal seperti yang kita katakan tadi, ada pendeta, ada diakones, ada bibelpro, ada guru ria, ada sintua. Nah, sebenarnya bagian inti dari semua kesatuan gereja itu adalah kita sendiri. Sebenarnya kenapa hal itu terjadi? Kita tidak mendengarkan orang yang lebih tua dari kita tidak ini kan? Itu hanya satu kuncinya. Kesadaran dalam diri kita sudah tidak ada. Kesadaran dalam diri kita sudah tidak ada, maka hal itu semua akan terjadi. Saya agak sependapat dengan saudara ini tadi, kembali ke kreativitas. Ketika kita misalnya kita masuk dalam kumpulan Nakoso, di situ kan ada penatua. Sebagai kita orang yang sudah dapat dikatakan berpendidikan, mari kita koordinasikan, aman kita lakukan program ini agar orang tertarik masuk ke dalam. Nah, misalnya kita seperti saya pernah melakukan suatu kegiatan seperti yang dikatakan jambore. Itu kan kegiatannya agak bergengsi ya, kalau menurut saya di dalam sebuah organisasi gereja itu bergengsi, dibiayai oleh gereja, dikasih ini. Nah, ketika orang banyak tahu tentang apa program kita di dalam itu, orang akan tertarik. Oh, di situ ada ini ya, di situ ada ini. Mari kita masuk. Sehingga dengan menimbulkan kesadaran diri, keeksistensian kita akan tetap terjaga. Satu kuncinya yaitu kesadaran. Dengan kesadaran itu maka segala tujuan kita akan tercapai. Nah, ketika tujuan kita sudah tercapai, maka ada pola yang harus kita jaga. Pola-pola seperti apa yang harus kita jaga agar keeksistensian kita tetap ada dan gereja Batak yang kita kenal sejak dahulu tidak punah oleh era modern saat ini. Ya, baik, kembali kepada saya. Tadi saya katakan kita harus menjaga yang namanya pola. Nah, kalau menurut saya pribadi, pola yang harus kita jaga yaitu data sebenarnya sudah disebutkan, yaitu kerjasama. Yang pertama, kerjasama. Ketika tidak ada kerjasama antara saya dengan kamu, maka semuanya akan rusak. Karena kita memiliki tujuan yang sama, maka kita akan melakukannya dengan dapat dikatakan seperti bersukacita. Itu semua tujuan kita akan tercapai. Kemudian yang kedua menurut saya adalah kesadaran diri. Kita perlu menekankan kesadaran diri kita. Sebenarnya apa fungsi saya yang berada di dalam gereja itu? Kita perlu melihat kembali diri kita. Oh, saya adalah seorang Naposo di dalam gereja itu. Seperti pernah kita dengarkan, Naposo adalah bunga-bunga gereja. Bagaimana kita dapat menunjukkan bahwasanya kita adalah bunga dari gereja tersebut? Itu yang saya katakan tadi, kesadaran diri. Kemudian yang ketiga, itu kita harus memperhatikan aktor-aktor yang berpengaruh di dalam kepengurusan gereja tersebut. Kita mampu berkoordinasi dengan misalnya pendeta, aman kita lakukan program ini, kita lakukan ini sehingga orang tertarik. Orang tidak bosan seperti yang kita katakan tadi, monoton berkor, berdoa, persembahan, epistel, berkhotbah lalu pulang. Itu tidak akan monoton ketika kita berkoordinasi dengan misalnya kepemimpinan gereja, kita melakukan sebuah program. Program itu harus mampu membangkitkan kita, mampu istilahnya memicu semangat para jemaat untuk kembali ke gereja itu. Karena ada ketertarikan mereka untuk datang ke gereja itu, tidak monoton, hanya berdoa, bernyanyi lalu pulang, seperti itu. Baiklah, saya boleh menambahi bahwasanya saya teringat akan satu hal, di mana jika tadi berbicara tentang mempertahankan yang sudah ada, saya teringat akan satu bahwasanya para jemaat harus bisa berinovasi. Berinovasi yang dimaksud di sini adalah memunculkan hal-hal baru. Di mana kami pernah mengalami bahwasanya kami latihan kor, tiba-tiba saja ada saudara-saudari mengusulkan seperti ini.
berkata iya. Menurut saya akan lebih kekinian apabila kita berkor sambil beatbox yang kekinian lah itu kan. Kami sempat terheran kayak mana lah kita memadukan lagu rohani yang memang sifatnya tidak bisa mana dibilang di apa sih namanya, kami agak susah waktu itu menerima apa sih tanggapannya kayak mana ya lagu rohani dibuat beatbox kayak lagu-lagu dunia seperti itu. Tapi seiring memang apa berjalannya waktu memang sedikit demi sedikit terasa memang asik. Ketika pun kami melakukan tampil, tiba-tiba saja yang audiens dari sebelum kami berkor pemikiran saya kayaknya yang di gereja-gereja itu ini lalat mau berkor gitu-gitu aja nyakurnya. Tiba-tiba setelah kami menampilkan beatbox, tiba-tiba saja semua ternganga. Keren juga seperti itu. Agak ada inovasi di sini. Dan setelah kami selesai berkor, semua spontan memberikan ada lain dari belakang, kayak gitu kan. Kami merasa wah keren juga pendapat si saudara dari. Ternyata jika ataupun kita kalau mengambil bahwa tadi itu dari Buddha Budi, jika kita melakukan inovasi, pasti keeksistensian itu akan semakin wow sekali itu. Baiklah, tadi kita katakan kita perlu berinovasi. Iya benar sekali, kita perlu berinovasi. Nah, ketika pun dikatakan kita menjaga keeksistensian gereja Batak di era modern ini, bukan berarti kita meninggalkan kayak sebuah kebudayaan, saya katakan kebudayaan lama. Nah, sebenarnya kita tidak perlu meninggalkan, hanya saja kita meningkatkan dengan yang saya katakan tadi, kreativitas, juga seperti keterampilan kita. Benar yang dikatakan saudara Wendy dengan memadukannya dengan beatbox. Apa salahnya kalau kita misalnya berkor, kita memadukannya dengan alat musik yang ada. Misalnya yang saya katakan tadi ada misalnya saksofon, ada gitar, ada kazon, ada piano. Nah, ketika kita memadukan itu, saya katakan tadi orang akan semakin tertarik. Bukan yang seperti yang dulu-dulu kita alami, orang menonton berkor, ya udah hanya suara orang itu yang kita dengarkan, bukan seperti itu. Nah, kembali yang saya katakan tadi, untuk menjaga eksistensi gereja Batak di era modern ini, mari kita kembali ke dalam diri kita sendiri, kita tingkatkan kesadaran kita. Bukan hanya misalnya teknologi yang perlu dimodernkan, tapi otak kita juga perlu dimodernkan. Jangan selalu terpaku hanya apa yang kita lihat itu yang kita lakukan. Mari kita berinovasi. Saya kira sekian untuk diskusi kita. Kita tutup dengan sebuah nyanyian.